basah di Kabupaten Muaro Jambi diperpanjang. Kuota gas LPG 3 kg di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berkurang. BPOM uji sampel takjil di Pasar Beduk dalam Kota Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi Hari Ini, edisi Minggu 2 Maret 2025. Ya saudara, selain 3 berita utama tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Cynthia Permana. Dan saya Ade Alfat, inilah Jambi Hari Ini selengkapnya. Mengawali berita di Jambi Hari Ini, pemirsa, status tanggap darurat bencana hidrometeorologi basah tahun 2025 diperpanjang hingga 11 Maret mendatang. Perpanjangan status ini menyikapi kondisi debit air Sungai Batanghari yang kini berada pada ketinggian 12,25 meter. Bencana alam seperti banjir di musim hujan tidak henti melanda Kabupaten Muaro Jambi. Terakhir banjir melanda sejumlah wilayah seperti di Desa Mendalo, Kecamatan Jaluko, dan Desa Sukoawin Jaya, Kecamatan Sekernan. Banjir dadakan tidak hanya merendam rumah warga, namun juga memutus jembatan penghubung di Desa Sukoawin Jaya yang membuat aktivitas warga terganggu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Muaro Jambi memprediksi bencana banjir akan meluas seiring dengan kondisi debit air Sungai Batanghari bagian hulu yang semakin tinggi dan potensi hujan yang masih terjadi pada desarian 1 bulan Maret ini. Dengan kondisi tersebut, BPBD memperpanjang status tanggap darurat bencana hidrometeorologi basah terhitung mulai 25 Februari lalu hingga 11 Maret 2025 mendatang. Perpanjangan status ini bisa semakin meningkatkan kewaspadaan dini di kawan-kawan, bukan hanya BPBD tapi seluruh stakeholder terkait dengan siaga banjir Kabupaten Muaro Jambi. Sementara untuk minimalisasi korban jiwa, harta benda ataupun dampak ekonomi, masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama mereka yang berada di bantaran Sungai Batanghari, seperti di Kecamatan Sekernan, Jaluko, Marosebo, Taman Rajo, dan Kecamatan Kumpe Ilir. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, tahun 2025, kuota gas LPG 3 kg di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dikurangi. Hal ini berdampak langsung terhadap masyarakat. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengungkapkan bahwa kuota gas LPG 3 kg untuk wilayah tersebut mengalami pengurangan sebesar 30.000 tabung pada tahun 2025. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Muhammad Awaludin mengatakan, berdasarkan data tahun 2024, alokasi LPG bersubsidi untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur mencapai 6.612 metrik ton atau 2,2 juta tabung. Namun pada tahun 2025, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ASDM mengurangi alokasi tersebut menjadi 6.522 metrik ton atau setara dengan pengurangan sekitar 90 metrik ton. Terkait hal tersebut, pihaknya akan segera mengirimkan surat susulan kepada Kementerian ASDM. Mengingat usulan awal kebutuhan LPG untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebenarnya mencapai 10.087 metrik ton atau sekitar 3,5 juta tabung per tahun. Sebagai langkah tindak lanjut, Disperindak bersama Ketua DPRD dan beberapa anggota fraksi lainnya telah menjadwalkan pertemuan dengan Kementerian ASDM untuk membahas pengurangan kuota ini. Gas LPG menjadi kebutuhan bagi masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri nantinya. Pastinya kalau bahasan dari kawan-kawan kementerian, alokasi anggaran untuk subsidi itu memang terbatas. Tapi itulah anehnya, makanya kami besok harus konfirmasi ke kementerian. Dari beberapa indikator untuk melakukan penambahan, pertama, indikator kebutuhan atau usulan Pemda, kan pasti kan, kita ngusulkan 10.087 dikasih cuma 6.500. Kedepan Disperindak juga akan menyusun prognosis kebutuhan LPG agar dapat dijadikan acuan oleh pihak Pertamina dalam pendistribusian. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan.
Kebutuhan gas LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Batanghari hingga Lebaran Idul Fitri dipastikan mencukupi. Pemerintah kabupaten akan kembali melakukan penambahan jumlah tabung gas LPG untuk pelaksanaan operasi pasar. Ketersediaan tabung gas LPG subsidi 3 kg di Kabupaten Batanghari mencapai 13 metrik ton untuk tahun 2025 ini. Pemkab meyakini jumlah ini dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya bulan suci Ramadan sampai Idul Fitri. Guna memastikan tidak adanya kelangkaan, pemerintah juga akan mencoba mengajukan kuota tabung tambahan guna mencukupi permintaan konsumen. Kabag Ekonomi Setda Batanghari Agus Rahmat mengatakan, usulan tambahan ini dikhususkan untuk penyaluran saat operasi pasar tabung gas LPG subsidi jelang Lebaran nanti dengan jumlah 4.000 lebih tabung gas. Provinsi Jambi, kita mendapatkan kuota LPG 3 kilo, artinya ada sekitar 3.200.900 tabung yang disediakan untuk dalam 1 tahun. Dan untuk menyambut Idul Fitri, kita juga mengajukan ke pihak Pertamina minta tambahan lagi. Agus juga mengatakan, selama Ramadan ini, tingkat permintaan gas LPG bersubsidi ini masih dalam kategori cukup normal dan tidak terjadi lonjakan permintaan signifikan. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Dinas Ketahanan Pangan bersama dengan Perum Bulog Kerinci akan mengadakan pasar murah pada 1 pekan pertama Ramadan. Hal ini untuk mengantisipasi terjadinya gejolak harga dan minimnya stok bahan pokok di Kota Sungai Penuh. Mengantisipasi terjadinya kekurangan stok bahan pokok serta gejolak harga bahan pokok di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh, Dinas Ketahanan Pangan bersama Perum Bulog akan mengadakan pasar murah. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh, Suarman mengatakan, hingga saat ini ketersediaan bahan pokok di Pasar Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh masih mencukupi, serta harga bahan pokok masih dalam keadaan stabil. Namun pihaknya tetap mengantisipasi jika terjadi kekurangan stok dan gejolak harga. Pasar murah nantinya akan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti beras SPHP, cabai, bawang goreng, daging, tepung, gula, serta minyak goreng. Bahwa untuk stok pangan, terutama pangan pokok seperti beras, kita sudah mengecek ke kios-kios dan penjual beras. Itu untuk harga sampai hari ini masih stabil dan tidak ada gejala dan stoknya pun masih cukup. Hingga saat ini ketersediaan stok beras di gudang Perum Bulog Kerinci masih dalam keadaan stabil, yaitu sebanyak 1.300 ton. Bulog juga nantinya akan meluncurkan beras SPHP bagi masyarakat yang membutuhkan, serta akan dijual pada saat dilaksanakannya kegiatan pasar murah. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Perum Bulog Subdrive Kuala Tungkal mulai serap gabah petani di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penyerapan beras ini merujuk ketentuan HPP yang telah disepakati. Dalam rangka mendukung program penyerapan gabah dan beras di tingkat petani, Perum Bulog Subdivre Kuala Tungkal mulai menyerap gabah kering panen atau GKP di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penyerapan hasil pertanian ini sesuai dengan harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6.500 per kilogram untuk gabah dan Rp12.000 per kilogram untuk beras. Salah seorang petani yang tergabung dalam kelompok tani Mekarsari di Desa Lagan Ulu, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Syaifullah mengakui baru pertama kalinya hasil panen tanaman padinya diserap oleh Bulog. Luasan tanaman padi yang diserap oleh Bulog berkisar 7 hektar. Panen padi menggunakan Alsintan berupa combine harvester. Salah satu kelebihan mesin panen padi combine harvester adalah dapat menghemat waktu. Petani hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam untuk memanen padi seluas 1 hektar. Jika menggunakan cara tradisional, petani membutuhkan waktu sekitar 1 hari untuk memanen padi seluas 1 hektar. Jika dilihat dari struktur batang hingga bulir dan cuaca, panen padi pada musim tanam bulan November lalu bakal meningkat jika dibandingkan dengan musim tanam sebelumnya. 1 hektarnya diprediksi akan menghasilkan gabah 5 ton dengan konversi beras mencapai 3 ton.
Nantinya gabah yang dibeli dari petani tersebut akan diproses di tempat jasa penggilingan padi terdekat yang memiliki fasilitas pengeringan gabah. Di lapangan kami selaku petani pun sudah mempertimbangkan itu, kami sangat setuju dan sangat bahagia sekali selaku petani bisa menjual gabah dengan harga yang tinggi, itu termasuk tinggi buat petani bagi kami. Karena selama ini dari pihak tangkulak yang pembeli gabah itu dengan harga yang jauh daripada HPP pemerintah. Petani berharap program penyerapan gabah tetap berlanjut setiap musim panen, sehingga petani bisa lebih sejahtera karena pembeliannya juga sesuai HPP sebesar Rp6.500 per kilogram. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya sosialisasi terkait regulasi dan manfaat bank emas penting untuk dilakukan. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, BPOM Jambi melakukan uji sampel takjil makanan pasar beduk di kota Jambi. Uji sampel dilakukan pada 17 menu makanan yang diduga mengandung bahan pengawet atau zat kimia. Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM Provinsi Jambi melakukan uji sampel takjil menu berbuka puasa. Uji sampel tersebut dilakukan pada 17 menu makanan seperti tahu, mie, gorengan, dan beberapa jenis makanan lainnya. 17 sampel yang diambil tersebut dicurigai mengandung zat berbahaya seperti borak dan metamin yellow dan lain sebagainya. Namun setelah diuji sampel, makanan tersebut dinyatakan aman dan layak dikonsumsi. Kepala Balai POM Provinsi Jambi, Vera Mika Ginting mengatakan, pihaknya menurunkan tim ke lapangan di 8 pasar beduk yang ada di kota Jambi. Pemeriksaan sampel akan terus dilakukan hingga 12 Maret 2025 mendatang. Ada tahu, kemudian minuman, ya, kemudian kita juga mengambil makanan-makanan yang biasanya dicampur bahan berbahaya seperti mie, ya, kemudian pempek, nah itu gorengan, ya, nah ini kita semuanya uji, dan lontong yang biasa juga dicampur borak, itu semuanya aman, tidak ada kandungan bahan berbahaya. Masyarakat diminta untuk waspada dan mengenali makanan yang mengandung zat kimia, salah satunya dengan warna yang mencolok, bau menyengat, dan lain sebagainya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Bank Emas yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diharapkan dapat meningkatkan perekonomian Indonesia. Selain itu, juga harus ada sosialisasi kepada masyarakat terkait manfaat dari Bank Emas tersebut. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan Bank Emas pertama di Indonesia pada tanggal 26 Februari. Dengan diresmikannya Bank Emas ini, masyarakat dapat melakukan penyimpanan, jual beli, serta penitipan emas. Selain itu juga dapat mengajukan pembiayaan atau pinjaman modal berbasis emas. Pengamat sosial Burlain Senjaya mengapresiasi salah satu program Presiden Republik Indonesia yang meresmikan Bank Emas ini. Meski sangat mendukung, pemerintah juga harus meningkatkan sosialisasi di tengah masyarakat terkait manfaat dari Bank Emas, serta memberikan sosialisasi jaminan regulasi dari Bank Emas tersebut. Karena kalau kita lihat dari sejarah, ya, Indonesia termasuk sejarah menjadi pengukir sejarah untuk berdirinya Bank Emas ini. Walaupun sebenarnya secara pelayanan mungkin investasi emas ini kan sudah ada di beberapa lembaga keuangan, ya, misalnya di Penggadaian dan sebagainya. Tapi yang spesifikasi dalam bentuk bank mungkin ini menjadi langkah penting Pak Prabowo dan saya pikir harus diapresiasi. Nah, kenapa harus diapresiasi? Karena menurut saya ini menjadi salah satu bentuk bahasanya mungkin diversifikasi investasi bagi masyarakat untuk membuat alternatif investasi itu yang selama ini mungkin
investasinya di bidang lain. Nah, ini pemerintah menyiapkan itu gitu kan. Nah, kemudian saya pikir ini juga untuk mengakomodir Indonesia ini kan salah satu negara penghasil emas juga gitu kan. Nah, saya pikir mungkin untuk mengakomodir potensi-potensi tambang emas yang ada di Indonesia, bagaimana ini bisa dikelola melalui bank emas yang sudah dimiliki. Menjadi salah satu negara dengan penghasil emas terbesar di dunia, diharapkan kebijakan ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Ashar Tefari Jambi melaporkan. Sorotan lainnya, saudara, selama libur panjang Ramadan, orang tua diminta untuk meningkatkan pengawasan anak saat beraktivitas di luar rumah. Hal ini dilakukan agar anak tidak terlibat maupun menjadi korban aksi kejahatan jalanan. Satreskrim Polresta Jambi minta seluruh orang tua agar lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak saat aktivitas di luar rumah, guna mengantisipasi terjadinya aksi kejahatan maupun korban kejahatan jalanan yang tengah marak dalam beberapa hari terakhir. Selain membatasi anak saat keluar pada malam hari, orang tua juga diminta untuk mengedukasi anak agar tidak mudah terpengaruh ajakan untuk melakukan aksi kriminalitas. Kasat Reskrim Polresta Jambi Kompol Hendra Manurung mengatakan, dari hasil pengungkapan kasus geng motor, petugas kepolisian mendapati bahwa aksi kejahatan jalanan tersebut didominasi anak di bawah umur. Beberapa hasil pemeriksaan kita yang memicu mereka itu rata-rata saya lihat seperti tren anak-anak Gen Z sekarang. Ada yang bermulai kumpul main Mobile Legend, tiba-tiba ayo war, bahasa war, ayo perang yuk, war yuk. Udah. Japri teman lawannya geng motornya itu di media sosial, ayo war, kita ketemu sini war. Padahal ketika kita tanya, kamu nggak takut mati dengan ini? Takut juga. Makanya yang paling penting memang leading sektornya itulah orang tua dan sekolah. Jangan kasih kesempatan anak bapak, anak ibu ngumpul-ngumpul nggak jelas. Kalaupun yang ngumpul lebih bagus yang terawasi di depan rumah sama teman-temannya di rumah. Jangan pergi ke warnet dan sebagainya. Ini kerjaannya ini. Bahkan ada beberapa kita temukan dia beli ini, dia sekolah masih SMP, dia beli ini harga 150.000. Ada kita temukan. Dia beli parang apa namanya? Samurai atau apa, harga 150.000. Kelas SMP. Berarti orang tuanya memberikan uang sama dia 150.000. Memang dikasih. Tapi dia bohongi mungkin, bukan buat beli ini. Nah, itu harapan saya untuk orang tua, adik-adik ini yang memiliki anak, tolong anaknya dijaga. Petugas kepolisian terus gencar menindak aktivitas geng motor atau kejahatan jalanan di kota Jambi. Tindakan tegas akan diberikan kepada pelaku kejahatan jalanan yang sangat meresahkan masyarakat. Ashar Tefari Jambi melaporkan. Bupati Tanjung Jabung Barat akan sinergikan program pusat dan daerah. Informasinya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Setelah menyelesaikan kegiatan retreat di Magelang, pasca dilantik 20 Februari 2025 oleh Presiden di Istana Negara, pemerintah Provinsi Jambi menyambut kepulangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2025-2030, Al-Haris Abdullah Sani. Pemerintah Provinsi Jambi menyelenggarakan penyambutan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Al-Haris Abdullah Sani yang tiba ke Provinsi Jambi. Usai menyelesaikan kegiatan retret pasca dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, penyambutan kepulangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi periode 2025-2030 dilakukan di Gedung VIP Bandara Sultan Taha bersama Forkompinda dan Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi. Selain menyambut kepulangan Gubernur serta wakilnya, Pemprov juga melakukan penyambutan kepulangan Bupati dan Wakil Bupati Tebo yang jadwal kepulangannya berbarengan.
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Sudirman mengungkapkan, penyambutan ini dilakukan Pemprov sebagai ucapan selamat atas kedatangan Gubernur Al-Haris dan Wakil Gubernur Abdullah Sani setelah sah dilantik untuk memimpin Provinsi Jambi. Prosesi penyambutan juga diselenggarakan sebagai wujud syukur pemerintah dan masyarakat atas keselamatan yang diberikan pemimpin Provinsi Jambi itu. Mewakili pemerintah Provinsi Jambi, Sudirman mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan bersama-sama dalam mewujudkan percepatan pemajuan daerah di tengah tantangan ekonomi dan ketidakpastian global. Sekitar pukul 10.40, Pak Gubernur, Wakil Gubernur beserta istri akan kembali ke Jambi, dan sesuai dengan hasil rapat bersama akan ada penyambutan dari Lembaga Adat Melayu. Kita juga akan fokus untuk penyambutan, ada kata berjawab juga di Bandara Vivrom ini, dan setelah itu akan kembali ke rumah sebagai bentuk penyambutan Raja Jambi disambut oleh Lembaga Adat Melayu Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan setelah mengikuti retret di Magelang, pemerintah Provinsi Jambi akan langsung bekerja maksimal untuk mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan visi misi Astacita pemerintah pusat. Membangun koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan pemerintah kabupaten kota akan dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan. Ini adalah bagaimana kami membangun sebuah kerjasama yang baik. Ya, karena miniatur Indonesia itu ada pada retret ini, karena hampir semua kepala daerah ada di situ dengan misi bahwa kita harus mengawal visi misi Pak Presiden Prabowo Mas Gibran, yaitu Astacita. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu daerah harus punya daya saing daerah. Antar daerah ada kerjasama yang baik antar daerah. Dan daerah di Pulau Sumatera tentu beda karakter dengan daerah yang di Pulau Jawa. Al-Haris Abdullah Sani resmi dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2 periode pada 20 Februari 2025, berbarengan dengan pelantikan para kepala daerah lainnya se-Indonesia. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Bupati Sarolangun Haji Hurmin dan Wakil Bupati Geri Trisatwika kembali ke Kabupaten Sarolangun usai mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Sabtu sore 1 Maret 2025, Bupati Sarolangun Haji Hurmin beserta istri dan Wakil Bupati Sarolangun Geri Trisatwika beserta istri tiba di Kabupaten Sarolangun. Kedatangan Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun disambut hangat oleh jajaran Forkompinda, para pejabat di lingkungan Pemkab Sarolangun serta masyarakat. Kedatangan Bupati, Wakil Bupati sangat dinantikan usai resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto dan mengikuti rangkaian kegiatan retret kepala daerah di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Masyarakat berharap ilmu yang diperoleh oleh Bupati maupun Wakil Bupati selama retret akan membawa perubahan yang positif bagi kemajuan daerah. Penyambutan dilakukan dalam prosesi tarian persembahan Sikapur Sere. Bupati, Bapak Bupati atas pelantikannya dan juga selamat telah mengikuti retret di Akmil Magelang. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak dapatkan selama pelatihan tersebut ini bisa kita implementasikan di Kabupaten Sarolangun. Bupati Sarolangun Haji Hurmin didampingi Wakil Bupati Sarolangun Geri Trisatwika menegaskan, dalam agenda ke depan dirinya bersama jajaran pemerintah akan segera menyusun program kerja yang mengedepankan prinsip kepemimpinan yang visioner, adaptif, dan kolaboratif untuk menciptakan pemerintah yang bersih, transparan, dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang pengorbanan, keteladanan, dan keberanian untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi masyarakat. Saya dan Bina Geri menyadari bahwa amanah ini bukanlah sebuah tugas yang ringan, namun kami yakin dengan kerja keras, semangat, dan gotong royong dan hubungan dari seluruh elemen masyarakat kita yang memajukan Kabupaten Sarolangun lebih baik lagi ke depan. Bupati Sarolangun Haji Hurmin menyampaikan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberi amanah dalam memimpin Kabupaten Sarolangun hingga 5 tahun ke depan. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Pasca kepulangan dari retreat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2025 di Komplek Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Bupati Tanjung Jabung Barat Ustadz Anwar Sadat dan Wakil Bupati Katamso
menyatakan siap berjuang dalam mensejahterakan masyarakat Bumi Serengku Dayung serentak ketujuan. Bupati Tanjung Jabung Barat Ustadz Anwar Sadat dan Wakil Bupati Katamso mengatakan, retret bertujuan memperkuat sinkronisasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Khususnya dalam memaksimalkan potensi daerah dan efisiensi anggaran, serta mendukung program ketahanan pangan. Meski baru pertama kali diselenggarakan retret, Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengaku bangga telah mengikuti kegiatan ini, karena mampu membangun kekompakan, solidaritas, dan bersatu untuk membangun kesejahteraan rakyat. Kepala daerah dibekali terkait koordinasi dan komunikasi bersama pemerintah pusat, sehingga kebijakan nasional bisa berjalan efektif. Pembekalan, sekaligus juga upaya pemerintah daerah untuk sinkronisasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Mudah-mudahan pembekalan yang diberikan pada kami dapat kita implementasikan dan kita aplikasikan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat kita. Tanpa adanya sinergi antara pusat dan daerah, tentu berdampak pada program kebijakan yang tidak akan berjalan selaras. Namun dengan adanya retret ini, kapasitas kepala daerah tentu dapat lebih terasah, yang mengarah pada daya saing untuk kemajuan daerah dengan memaksimalkan potensi dan ekonomi daerah. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, guna meningkatkan ekonomi UMKM selama bulan Ramadan 1446 Hijriah, Bupati bersama Ketua TPPKK Bungo membuka pasar beduk di lapangan Semagor. Bupati Bungo Masyuri didampingi Ketua TPPKK Ferawati Masyuri serta unsur Forkopimda membuka secara resmi pasar beduk yang bertempat di lapangan Semagor, Kecamatan Pasar Muara Bungo. Walaupun di tengah kondisi cuaca hujan dan angin cukup kencang, antusiasme masyarakat dan pelaku UMKM tetap semangat menjajakan kuliner dan takjil untuk menu berbuka puasa. Bupati Bungo Masyuri mengatakan melalui kegiatan pasar beduk ini, pemerintah Kabupaten Bungo akan terus menggelorakan semangat masyarakat, terutama pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk menjadi wirausaha baru. Bahkan dapat meningkatkan ekonomi keluarga serta menopang kebangkitan ekonomi di Kabupaten Bungo. Untuk itu, perlu dilakukan berbagai upaya yang dapat mendorong terbentuknya lapangan kerja baru. Salah satunya dengan cara memberdayakan dan mendorong pelaku UMKM sehingga terbukanya lapangan pekerjaan. Hadir di pasar beduk Pusparagam atau lapangan Semagor ini tiap tahun kita laksanakan pasar beduk di sini. Walaupun dalam suasana cuaca hujan, namun antusias masyarakat untuk datang berbelanja ke sini. Tentu kita berharap dengan adanya pasar beduk bagi yang berpuasa bisa menikmati, memilih. Ya, mungkin ada menu-menu yang setiap hari mungkin tidak tersedia, di sini tersedia. Tentu ini juga UMKM berjalan di pasar beduk ini. Jadi kita tanya juga para penjual, kebanyakan mereka memang sebagian ada yang berjualan hanya di pasar beduk ini saja. Dan sebagian yang lain memang ada yang berjualan setiap hari. Ya, tentu ini meningkatkan roda perekonomian masyarakat. Pembukaan pasar beduk di lokasi lapangan Semagor, Pasar Muara Bungo ditandai dengan pengguntingan pita yang dilakukan Bupati Bungo secara bersama-sama. Selanjutnya Bupati beserta rombongan berkeliling di sepanjang lokasi Pasar Beduk Semagor, berdialog bersama pedagang dan pelaku UMKM, sekaligus membeli beberapa jajanan yang ada untuk persiapan buka puasa. Mukriandi, TVRI Jambi melaporkan. Malam kedua salat tarawih di Masjid Agung Al-Mubarak Muara Bungo, Bupati Bungo Masyuri berikan tausiah berkah bulan Ramadan. Memasuki malam kedua Ramadan, Bupati Bungo Masyuri mengisi tausiah di Masjid Agung Al-Mubarak, Kecamatan Rimpo Tengah, Kabupaten Bungo. Dalam tausiahnya, Bupati mengupas tentang kemuliaan dan keberkahan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan menjadi momentum
untuk terus menjalin persaudaraan toleransi antar umat beragama. Bupati juga mengajak masyarakat untuk ciptakan suasana aman, nyaman, dan damai selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh pahala dan bulan ampunan. Umat muslim diharapkan dapat membangun dan mewujudkan negeri yang baldatun, toibatun, warobun ghafur dan menjadikan negara ini maju, serta mewujudkan pemerintahan yang amanah menuju Kabupaten Bungo yang maju dan sejahtera. Bapak Ibu hadirin sekalian, bulan suci Ramadan, bulan bagi kita untuk meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah janjikan bahwa bulan suci Ramadan ini bulan di mana pahala-pahala yang kita kerjakan, amal perbuatan yang kita kerjakan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung tausiah, Bupati Masyhuri juga menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah kepada seluruh masyarakat dan berharap pada bulan Ramadan ini menjadi ladang pahala dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan dilanjutkan dengan salat tarawih bersama serta ditutup dengan salaman dan saling bermaafan. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, peresmian TS Kopi Tiam dan Biliar menjadi daya tarik wisata dan wadah bagi calon atlet biliar di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam mengasah kemampuan. Selain itu, TS Biliar bisa menjadi salah satu venue cabang olahraga biliar pada Porprov 2026 yang akan digelar di Tanjung Jabung Barat. Sekda Tanjung Jabung Barat Hermansyah didampingi owner TS Biliar, Doni, mengatakan Kabupaten Tanjung Jabung Barat saat ini tengah disibukkan mempersiapkan diri sebagai tuan rumah Porprov 2026. Hadirnya TS Biliar menjadi angin segar bagi panitia Porprov, karena saat ini tengah mempersiapkan venue pertandingan di ajang Porprov tahun 2026. Selain bisa menjadi venue pertandingan cabang olahraga biliar, keberadaan TS Biliar dapat menumbuhkan perekonomian di Tanjung Jabung Barat, karena membuka lapangan pekerjaan. Pemerintah daerah sangat mengapresiasi dibukanya TS Kopi Tiam dan Biliar, karena bisa menjadi venue bagi cabang olahraga biliar. Kehadiran TS Biliar akan menambah prestasi putra-putri daerah Tanjung Jabung Barat khususnya pada cabang olahraga biliar. Praktisi olahraga Sufreyogi Saiful mengatakan, keberadaan TS Kopi Tiam dan Biliar selain menyediakan ruang santai keluarga, juga tersedia ruang bagi calon atlet biliar menguji kemampuan. Baik, alhamdulillah kami dari pemerintah daerah mengapresiasi dengan dibukanya atau grand opening dari TS Biliar yang berada di Kuala Tungkal ini, karena dengan berdirinya TS Biliar ini tentunya akan menjadi salah satu venue persiapan untuk Porprov yang akan dilaksanakan di tahun 2026 akan datang. Dan mudah-mudahan dengan adanya TS Biliar ini akan menambah prestasi dari anak-anak kita di Kabupaten Jawa Barat. Selain itu dapat meningkatkan perekonomian dan menambah lapangan pekerjaan di Kabupaten Tanjung Barat tentunya. TS Biliar adalah satu-satunya tempat biliar terbaik untuk level provinsi di Tanjung Jabung Barat yang bisa menjadi tempat penjaringan atlet ke Jurprov untuk menyongsong Porprov 2026. Seperti apa terkait pendekatannya Porprov hari ini kita melaksanakan grand opening, tentu rekan-rekan semua lihat kita didukung semua pihak dari teman-teman dari eksekutif maupun teman-teman dari luar eksekutif, semua stakeholder, semua customer mendukung kegiatan hari ini. Dan hari ini satu-satunya tempat biliar atau rumah biliar, mesin biliar yang terbaik lah Tanjung Barat. Ini level-levelnya level provinsi. TS Biliar sudah berstandar nasional. Setelah Hari Raya Idul Fitri 2025 ini akan dilaksanakan kejuaraan biliar. Kedepan diharapkan TS Biliar yang berstandar level provinsi dapat memotivasi para calon atlet biliar profesional untuk mengasah kemampuan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah bersama Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, pasar beduk di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kota Jambi ramai dikunjungi warga. Tetaplah bersama Jambi hari ini. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini.
Warga Muaro Jambi memiliki tradisi dalam menanti waktu berbuka puasa, seperti berburu beragam makanan unik dan khas yang siap disantap saat berbuka puasa. Berburu takjil jelang berbuka puasa menjadi salah satu kegiatan favorit yang dilakukan warga di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Ragam makanan dan kuliner khas Ramadan menjadi incaran warga di Pasar Takjil yang berada di Jalan Lintas Timur Sumatera, Jambi, Pekanbaru Riau. Puluhan warga mengunjungi pasar dadakan ini sejak siang untuk mendapatkan berbagai menu makanan. Berbagai jenis makanan khas untuk berbuka puasa bisa didapatkan, seperti gulai cincang hingga makanan khas Muaro Jambi yakni gulai belut. Tidak hanya makanan, aneka minuman segar juga banyak dijual, seperti es buah dan es pisang hijau. Harga makanan bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp15.000 per satu porsi. Ramainya warga memburu takjil jelang berbuka puasa tentu berdampak pada pendapatan para pedagang takjil di Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Pasar beduk di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kota Jambi ramai dikunjungi warga untuk membeli takjil di pasar beduk memiliki sensasi yang berbeda dalam menjalankan ibadah puasa. Pasar beduk di kawasan Jalan Basuki Rahmat, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi ramai dikunjungi warga. Aneka ragam makanan dan minuman menu berbuka puasa yang dijual seperti lemang, kurma, serta lauk pauk lainnya sangat menggugah selera untuk disantap saat berbuka puasa. Masyarakat memiliki banyak pilihan makanan untuk berbuka puasa sesuai dengan selera. Salah seorang warga Kota Jambi, Enji, yang tengah berburu takjil mengatakan, membeli takjil di pasar beduk memiliki sensasi yang berbeda dalam menjalankan ibadah puasa. Nikmat menjalankan ibadah puasa akan lebih terasa bila sore hari keluar dan membeli takjil di pasar beduk. Tahu kita belum bisa nih. Tapi kayaknya rame kayak. Ya, tapi biasa kalau di awal puasa nih kayak gini lah biasanya. Awal penjualan pertama, hari pertama. Peningkatannya baru jadi kapan biasanya? Kita tidak bisa pastikan. Biasa kalau tahun-tahun kemarin kayaknya nurun. Tapi kalau awal-awal ini biasa rame memang. Kalau awal, kalau hari-hari selanjutnya kita tidak tahu. Diharapkan pasar beduk ini selalu ramai dikunjungi warga, sehingga terjadi perputaran ekonomi yang pesat di bulan suci Ramadan tahun 2025 ini. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Petani kolang-kaling di Kabupaten Kerinci banjir pesanan dari masyarakat. Kolang-kaling menjadi salah satu bahan yang banyak dijadikan masyarakat sebagai menu berbuka puasa. Sejak awal Ramadan, sejumlah warga yang menjadi petani kolang-kaling di Kabupaten Kerinci sibuk memenuhi pesanan kolang-kaling dari pelanggan. Ramadan tahun ini permintaan kolang-kaling meningkat jika dibandingkan hari biasanya. Kolang-kaling banyak dijadikan sebagai bahan makanan favorit untuk berbuka puasa. Banyaknya permintaan pelanggan membuat petani kolang-kaling harus mengambil buah aren yang menjadi bahan utama pembuatan kolang-kaling dari daerah lain, agar permintaan pelanggan dapat terpenuhi. Salah seorang petani kolang-kaling, Sardi, mengatakan sejak awal Ramadan dalam satu hari mampu memproduksi 200 hingga 300 kaleng susu kolang-kaling, sedangkan hari biasa hanya 50 kaleng susu. Untuk harga per satu kaleng susu mencapai Rp5.000, naik dari hari biasa yang hanya Rp3.500 per kaleng susu. Satu kaleng itu berapa isinya, Pak? Cantik 64 cantik. 64 cantik ya? Kalau harganya berapa, Pak? Harga 10.000. Itu satu cantik, satu ekor satu cantik, ngaran 5.000 satu cantik. Agar bisa dikonsumsi, buah aren terlebih dahulu direbus untuk menghilangkan getahnya. Setelah itu dibelah dan diambil isinya, baru kemudian direndam hingga siap dipasarkan. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, banyak aktivitas yang dilakukan umat muslim saat bulan Ramadan yang jarang dilakukan pada hari biasa, yakni tadarusan bersama di masjid usai melaksanakan sholat tarawih. Aktivitas tadarus menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan masyarakat pada bulan Ramadan. Tadarusan bersama di masjid sudah menjadi aktivitas yang lumrah bagi umat muslim pada bulan Ramadan. Aktivitas tadarus ini telah menjadi tradisi turun-temurun yang dilakukan saat bulan Ramadan usai menjalankan ibadah salat tarawih. Menghidupkan Al-Quran saat bulan Ramadan juga merupakan suatu ibadah yang mulia. Seperti halnya di Masjid Al-Muhadisin
yang berlokasi di Lorong Hasanah 3, Kelurahan Rawasari, Kota Jambi. Masjid ini selalu melakukan tadarus bersama seusai tarawih, mulai dari kalangan dewasa, pemuda hingga anak-anak. Sekretaris Masjid Al-Muhadisin, Jama'in mengaku, tadarusan ini rutin dilakukan setiap bulan Ramadan dengan tujuan untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta untuk mengajarkan anak-anak untuk mencintai Al-Quran. Di Masjid Al-Muhadisin ini kegiatan biasa, sebagai rutinitasnya ada kegiatan ngaji bersama, terutama di masjid ini dalam sholat bersama setelah melaksanakan sholat sholat tarawih, kemudian sholat witir. Setelah itu anak-anak di sini bergabung dengan RT 01, RT 22 dan RT 42 melaksanakan ngaji tadarus bersama di masjid ini, didamping oleh Ustadz Muallimin, kemudian dan Pak Marjohan dan saya juga selaku sekretaris Masjid Al-Muhadisin. Tadarus merupakan kegiatan membaca dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan bersama-sama secara bergantian. Salah seorang membaca dan yang lain menyimak secara bergantian dengan tujuan untuk menjaga kebenaran dan ketartilan dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Berbagai tradisi dilakukan masyarakat saat bulan Ramadan. Salah satunya tradisi ziarah ke makam orang tua atau kerabat. Seperti warga desa Bajubang Laut yang melaksanakan ziarah makam secara beramai-ramai atau massal bersama penduduk yang bermukim di desa tersebut. Kegiatan ziarah makam seolah sudah menjadi budaya di masyarakat saat memasuki bulan suci Ramadan. Seperti yang dilakukan warga di desa Bajubang Laut, Kabupaten Batanghari yang melaksanakan kegiatan ziarah. Tidak hanya dengan keluarga semata, namun ziarah makam dilakukan secara beramai-ramai atau massal dengan penduduk yang bermukim di desa sekitar. Kegiatan ziarah ini pun dilakukan dengan berdoa bersama di makam sanak keluarga yang telah meninggal. Tabur bunga serta gotong royong membersihkan rumput-rumput liar yang tumbuh di area pemakaman. Salah seorang tokoh masyarakat desa Bajubang Laut, Supriyadi, mengatakan, kegiatan ziarah massal ini seolah sudah menjadi tradisi yang melekat di warga desa Bajubang Laut. Hal itu juga bertujuan untuk semakin meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta menjalin kekompakan antar sesama warga sekitar. Warga masyarakat desa Bajubang Laut dalam hal ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, jadi semua masyarakat melaksanakan ziarah ke tempat pemakaman umum, baik itu orang tua maupun sanak saudara. Hal ini sudah tradisi turun-menurun. Supriyadi berharap tradisi seperti ini bisa terus dilestarikan secara turun-temurun oleh anak cucu yang ada di desa sekitar, sehingga silaturahmi warga dapat terus terjaga dengan baik dan semakin kuat. Adi Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Cynthia Permana. Dan saya Ade Alfat bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.